Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ayahanda kita Bapak Kiai Haji As'ad hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mata'ana Allah bituli umurih amin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wakil Pimpinan Pesantren, Bapak Direktur KMI, Direktur Pengasuhan, tidak lupa sahabat saya Ustadz Kiai Haji Nurul Fitri LC yang baru saja punya momongan. Kita doakan mudah-mudahan anaknya sehat, mudah-mudahan istrinya nambah sakinah, nambah mawaddah, nambah rahmah. Para asatidz dan ustadzat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini pejuang-pejuang yang seluruh alam ini bersalawat kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu. Bukan, taunya itu aja sih. Wa jami'a ahli samai wal ard hatta al-hitan fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai kemudian ikan di lautan, mereka bersolawat kepada para muallim ini, kepada para guru-guru ini, pada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, tepuk tangan buat mereka boleh. Jadi posisi mereka itu posisi yang paling mulia. Ya, posisi yang paling mulia. Kalau seluruhnya bersolawat kepada mereka. Solawatnya Allah itu apa? Ampunan dosa. Solawatnya Allah itu apa? Dimudahkan urusannya. Solawatnya Allah itu apa? Dipercepat nikahnya. Jadi kalau guru ngeluh lambat nikah, itu sepertinya bermasalah itu. Harusnya guru itu dimudahkan semuanya insya Allah ya. Atau mungkin pengen mengikuti jejaknya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu termasuk min ulama'il uzzab, ulama-ulama yang membujang. Ya, 45 tahun ya, mafat tapi belum sempat menikah. Ya, jangan ikutin bujangnya aja. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang belum nikah, guru-guru kita dipercepat jodohnya, amin. Yang belum punya keturunan dipercepat dan dipermudah untuk mendapatkan keturunan, amin. Diluaskan rizkinya, diberkahi umurnya, amin. Dibahagiakan keluarganya dan anak keturunannya sampai hari kiamat, amin.
Alhamdulillah malam ini saya senang sekali ketemu dengan adik-adik semua yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, yang cantik-cantik, soleha-soleha ini. Ya, terus terang sebenarnya badan lagi kurang fit, tapi ketemu kalian luar biasa. Tambah kurang fit. Insya Allah tambah fit, amin. Ya, insya Allah. Sebab majlis ini berkumpul para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffat alaihimul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah Allah di bumi ini, mereka membaca kitab Allah, mengkaji isinya, kecuali malaikat akan kemudian mengelilingi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hatinya akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan meliputi mereka semuanya. Jadi saat ini yang hadir bukan saja cuman kalian, tapi malaikat yang jumlahnya mungkin tidak terhitung. Sebab malaikat itu ada yang tugasnya mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Sayyarah. Sayyarah itu bukan hanya mobil mufradatnya. Nah, malaikat yang suka keliling. Keliling untuk nyari-nyari majlis-majlis seperti ini. Ketika mereka sudah menemukan, manggil yang lain, ayo halumma ila hajatikum, didatengin semuanya. Lalu kemudian laporan kepada Allah, ya Allah, Siti Nigrofah lagi hadir di majlis pengajian. Apa kata Allah? Saksikan wahai hambaku, aku telah ampuni dosa-dosanya, aku telah permudah urusannya. Ya Allah, siapa namanya? Ahmad Rafi'un, ada Rafi'un, sedang hadir di majlis pengajian. Maka saksikanlah wahai malaikatku, aku telah sembuhkan penyakitnya, mudahin urusannya. Yang kantongnya lagi kempes, ditebelin kantongnya. Entah isinya apa, nggak tahu. Ya kan? Itu cara Allah, tidak harus kemudian kantongnya tebel gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya rezeki bisa jadi lewat yang lain. Lalu malaikat yang satu bilang, ya Allah, tapi Siti Nigrofah itu pengajian tapi ngantuk. Siti Rafi'un, Ahmad Rafi'un itu hadir di pengajian, tapi dia cuma nyuguhin air doang. Dia cuma lewat doang. Dia cuma jadi tukang kamera doang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humu qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang duduk bersama mereka walaupun ngantuk, walaupun cuma lewat, mereka dapat kecipratan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang nggak ngantuk, yang ngantuk aja kecipratan rahmat. Apalagi yang konsentrasi, yang cuman bawain air saja, kecipratan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita baru saja memasuki bulan atau tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu pertama kali dicetuskan oleh siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi waktu itu datang surat kepada Sayyidina Umar. Coba ditulis, ini suratnya tanggal berapa, bulan berapa. Waktu itu bulan Sya'ban. Tahun berapa? Waktu itu belum ada penahunan atau tahun Hijriah, tahun Islam. Lalu kemudian para sahabat berunding. Ya, kenapa tidak kemudian tahun Hijrah itu lahirnya Rasul yang dijadi patokan? Kenapa tidak tahun Hijrah itu wafatnya Rasul? Kenapa yang jadi patokan itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah memberikan ilham kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk kemudian memulai penanggalan Hijrah atau penanggalan Islam, dimulai dengan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab peristiwa hijrah
adalah peristiwa yang sangat agung di dalam sejarah. Peristiwa yang sangat kemudian berpengaruh di dalam merubah peradaban Islam, bahkan peradaban dunia. Merubah umat Islam yang tadinya umat terpuruk ditindas menjadi umat yang mulia dan umat yang besar. Merubah dakwah yang tadinya dakwah lokal, dakwah di kalangan kota Mekah menjadi dakwah yang internasional. Dari Madinah itu kemudian berkembang dakwahnya ke seluruh dunia. Maka Sayyidina Umar dan para sahabat waktu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensarankan untuk penanggalan itu dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah hijrah ke Madinah itu bulan apa? Halo? Ini tarik Islamnya nggak lulus kayaknya. Bulan apa? Siapa yang bilang Muharram? Kata siapa? Hah? Baginda Rasulullah hijrah ke Madinah itu bulan apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa bulan pertama hijrah itu bukan bulan Rabiul Awal? Kenapa bulan Muharram? Pernah nggak terbesit bertanya begitu? Jadi murid tuh harus kritis kadang-kadang, ya, harus nanya kepada ustadznya pertanyaan-pertanyaan yang membuat ustadznya kemudian kembali membuka kitab. Ya, iya. Pertanyaannya, kenapa kok bulan Muharram bukan bulan Rabiul Awal, padahal hijrahnya bulan Rabiul? Jawaban yang paling tepat dan paling bagus dalam masalah ini adalah yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan kenapa dimulai dari bulan Muharram, karena bidayatul azam bil hijrah, pertama kali azam untuk berhijrah, persiapan untuk berhijrah itu dimulai pada bulan Muharram. Kalau kita tahu haji itu bulan apa? Bulan-bulan haji itu bulan apa aja? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Waktu para penduduk Madinah, kaum Ansor datang ke Mekah, lalu dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mereka pulang mempersiapkan menyambut Rasulullah itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Maka itu adalah pertama kali proses hijrah itu dimulai pada bulan Dzulhijjah itu. Maka bulan pertama setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Maka kemudian bidayatu al-am al-hijri, pertama kali bulan hijriah itu dimulai bulan Muharram, ya. Lalu apa kemudian yang bisa kita pelajari, yang bisa kita petik hikmah daripada tahun hijriah atau peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelajaran yang paling besar di antara pelajaran yang besar daripada pelajaran hijrah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih kemudian dari sesuatu yang di awal yang ditinggalkan olehnya. Dalam athar disebutkan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Ya, mungkin dulu ini ada yang anak SMA ya, ada ya, waktu SMP-nya pernah kena virus pacaran.
lalu ke pesantren ditinggalin karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang betul meninggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Kok amin? Kok amin ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah. Padahal kata Rasulullah, Makkah min ahabbil bilad. Wallahi, ketika Rasulullah datang pergi ke Madinah, ketika naik ontanya Rasulullah menangis melihat kota Makkah. Wallahi ya Makkah, ushhidullah annaki ahabbul bilad ilayya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau tidak perintah Allah, maka aku tidak akan tinggalkan kota ini. Tempat lahirnya Rasulullah dibesarkan di Mekah, lalu harus meninggalkan kota tercintanya. Tapi apa kemudian selanjutnya? Allah ganti dengan yang mulia, yang lebih mulia, dengan peristiwa Fathu Mekah, dengan peristiwa penaklukan kota Mekah. Pulang ke Mekah dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang sudah besar, dalam keadaan justru menguasai kota Mekah. Dulu ketika di Mekah dihina, ditindas, dicela, dipukuli, kalau Allah meninggalkan Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti pulang ke Mekah dalam keadaan mulia, dalam keadaan merdeka, dalam keadaan Mekah semuanya sudah beragama Islam. Masya Allah. Banyak para sahabat yang kemudian juga meninggalkan bukan saja kemudian rumahnya, tapi seluruh hartanya. Ada misalkan sahabat Suhaib ibn Sinan. Beliau ini termasuk orang kaya, saudagar kaya. Ketika pengen berangkat hijrah, lalu ditahan oleh kafir Quraisy. Wahai Suhaib, kamu datang ke Mekah dulu nggak punya apa-apa. Enak aja kamu mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan kota Mekah. Tidak boleh. Apa kata Suhaib? Kalian tahu saya punya seluruh harta saya. Ditunjukkan kemudian tempat peninggalan hartanya. Kata Suhaib, ambil semua harta saya, yang penting saya diizinkan untuk bisa hijrah ke Madinah. Luar biasa. Jadi kira-kira kalau ada orang kaya hartanya triliunan, tiba-tiba diminta untuk hijrah, ninggalin hartanya nol lagi, kira-kira siap nggak? Sanggup nggak? Belum tentu tuh kita sanggup kalau jadi dalam posisi seperti itu. Tapi para sahabat luar biasa. Keluarga Salamah juga demikian. Abu Salamah misalkan, ketika ingin hijrah ditahan, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi silakan, tapi tinggalkan istri dan anak. Ustaz Fitri, kalau ninggalin istri sama anak gimana rasanya? Luar biasa. Itu Abu Salamah ketika ingin pergi ke Madinah tidak boleh bawa istri dan anak, ditinggalin istri dan anak demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan demi mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa Ali bin Abi Thalib dikorbankan. Taruhannya nyawa kan, tidur di tempatnya Rasulullah itu kan? Ya kan? Sebab kalau orang kafirnya kemudian ngegeruduk rumah langsung ngebunuh, yang dibunuh siapa? Imam Ali. Tapi nyawa itu nggak ada apa-apanya demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian sudah beruntung berada di tempat ini. Kalian sudah meninggalkan tempat kalian lahir. Ini kan dari mana-mana. Dari mana yang paling jauh, dari mana ini? Jambi, Ciwandan. Paling adoh. Ya. Meninggalkan tempat tinggal kalian, ya, kota kalian demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pastikan, saksikan, pulang nanti kalian Allah akan ganti yang lebih baik daripada kerinduan yang selama ini kalian rasakan. Percaya. Orang kalau udah mondok pulang tuh beda, pasti beda, segala-galanya beda. Rizkinya beda, kemuliaannya beda, ya. Apapun yang kemudian dia lakukan selalu kemudian mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru muqaddimah.
Kita belum masuk ke tema Al-Quran ini, Masya Allah ya. Jadi pelajaran terpenting dari hijrah adalah sebuah konsep dalam hidup kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, jangan pernah takut, pastikan Allah akan mengganti yang lebih baik ya. Dan itu terjadi pada saya, Ustaz. Dulu saya ini ya bukan sombong gitu ya, nggak boleh sombong ya. Alhamdulillah ya, kita pulang itu bukan ngelamar gitu. Alhamdulillah banyak yang datang, Ustaz. Alhamdulillah. Nggak tahu datangnya ngapain, lagi hutan. Ya, ya entahnya anaknya wali kota, entahlah dokter segala macam. Ada tuh anak kiai, soleha, berpendidikan, cantik, bobot bebetnya bagus. Saya istikharah tuh. Ketika istikharah, saya nggak mau deketin dulu, saya istikharah dulu. Ketika istikharahnya jelek, saya kaget juga. Ini bobot bibitnya bagus, kenapa kok jelek? Tapi saya tinggalin tuh karena Allah. Luar biasa. Alhamdulillah Allah ganti yang lebih baik. Masya Allah. So sweet gitu ya. Jadi betul. Apapun itu dalam kehidupan kalian, misalkan kalian suatu saat dihadapkan pada pekerjaan yang itu tidak diridhoi Allah, tinggalin. Insya Allah Allah ganti pekerjaan yang lebih baik. Ada banyak semua cerita-cerita tentang itu. Pokoknya peristiwa hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu karena Allah, dan Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih a'zam, lebih akbar daripada sesuatu yang ditinggalkan. Apalagi peristiwa hijrah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa hijrah sudah selesai. Kata Rasulullah, hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah tidak ada lagi hijrah. Hijrah secara fisik tidak ada. Lalu apakah perintah hijrah kemudian berhenti? Tidak. Perintah hijrah tetap sampai hari kiamat. Lalu apa yang kemudian harus kita lakukan? Konsep hijrah ini kekal sampai hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di hadis yang lain, al-muhajiru man hajaral khataya wal dzunub. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala macam keburukan dan dosa. Maka tugas kita, hijrah fisik sudah selesai, tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Ya, tidak ada lagi misalkan dari Hashimiyah hijrah kemana? Tidak, sudah tidak ada lagi hijrah. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah dan hijrah itu tetap sampai hari kiamat adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa-apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku meninggalkan atau berhijrah daripada Al-Qur'an. Hari ini sudah baca Quran belum anak-anak semuanya nih? Sudah? Berapa juz? Halo? Juz tomat? Ya. Sesungguhnya kalau kalian rutin baca Quran, maka sesungguhnya kalian itu dalam proses mempercepat kesuksesan kalian. Mempercepat kesuksesan kalian. Apapun yang kalian harapkan, cita-cita apapun yang kalian impikan, itu pencapaiannya lebih cepat kalau kalian melalui Al-Quran.
Yuk kita ngaji bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Semuanya ya, jangan mingkem. Yang mingkem didoain Saryawan. Beneran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hafal? Hafal enggak? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kita sambung. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ayo. Masya Allah, pinter-pinter ya santri Hasyim ya. Masya Allah. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan arahan. Petunjuk apa? Arahan apa? Jalan apa? Lillati hiya aqwam. Petunjuk yang lebih lempeng, yang lebih lurus. Berarti kalau lebih, ada petunjuk yang lain. Ada petunjuk yang lain. Tapi tidak lebih lempeng, tidak lebih lurus. Ada pemuda yang ingin dapat suami, pemuda dapat suami, pengen dapat istri, ya, atau pemudi pengen dapat suami. Biasanya caranya bagaimana dia kalau pengen punya begitu? Nyarinya bagaimana? Biasanya yang dilakukan pemuda-pemuda zaman sekarang ngapain? Searching. Pakai Facebook ya. Atau Instagram. Bisa nggak dia dapat suami? Bisa nggak dapat istri? Bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu akwam. Belum tentu akwam. Baru 3 bulan kenalan dibawa kabur, ya kan? Baru kemudian 1 bulan nikah sudah ribut, karena caranya tidak akwam. Nah, ada nih Allah memberikan cara yang lebih akwam. Ada orang kemudian pengen punya motor baru. Biasanya ngapain kalau pengen punya motor baru? Jual tanah mertua. Apa? Cari kredit di bank atau leasing yang bisa kreditin motor. Kita belum bicara ribanya itu ya. Ya. Bisa nggak dapat motor? Bisa, tapi belum tentu akwam. Baru 5 bulan kreditnya macet karena corona. Atau gajinya setengah dipotong, ya. Karena caranya cara yang klasik. Kalian pengen kemudian kuliah di Al-Azhar Mesir, pengen kuliah di Amerika, Ameriko, ya. Apa yang biasanya yang dilakukan? Datang ke kedutaan, baru nyampe gerbangnya udah diusir. Kamu ngapain? Mau minta-minta di sini? Pergi sana. Karena pakai cara-cara klasik.
Nah, Allah Subhanahu wa taala ngabarin kepada kita, ada nih cara yang lebih lempeng, ada cara yang lebih lurus, ada cara yang lebih menenteramkan hati, yaitu lewat Al-Qur'an. Ustadz, bagaimana ceritanya Al-Quran kok bisa ke Amerika? Alhamdulillah Ustadz, tahun 2017 saya ke 9 negara bagian di Amerika, gratis, bahkan pulangnya disangguin dolar. Masya Allah, alhamdulillah, itu berkatnya Al-Quran. Ya. Apa hubungannya Al-Quran sama jodoh? Apa hubungannya Al-Quran sama motor baru? Ya, sangat-sangat berhubungan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya hasanah. Hasanah di sini nakirah, tidak ma'rifah. Kebaikan umum. Kebaikan orang yang pengen punya jodoh dapat jodoh. Kebaikan orang yang pengen punya motor dapat Kebaikan orang yang pengen pergi ke Amerika bisa pergi ke Amerika. Kebaikan orang yang pengen kemudian sukses sekolahnya, sukses mondoknya, dia akan sukses sekolahnya dan mondok. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Baginya satu kebaikan, satu hasanah. Ya, ada namanya hasanah sini. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu apa kata Rasulullah? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan kita dapat? Halo? Ngantuk ya? Udah makan belum ini? Saya ulangi, kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan kita dapat? Enggak kompak ya? Saya ulangi hadisnya, konsentrasi ya. Halo, abang? Ya, bang. Ya, lihat sini. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan kita dapat? Berapa kebaikan kita dapat? Berapa kebaikan kita dapat? 30 jalan untuk dapat jodoh yang diimpi-impikan. 30 jalan untuk dapat motor baru. 30 jalan untuk bisa pergi ke Al-Azhar. 30 jalan untuk bisa menjadi santri yang sukses. 30 jalan untuk bisa punya rumah baru. 30 jalan untuk bisa punya mobil baru. Cara berpikirnya begitu. Islam ini bukan saja agama akhirat. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk memuliakan kita di akhirat, tapi juga untuk memuliakan kehidupan kita di dunia. Takbir. Jadi cara pandangnya begitu. Kenapa orang tua dulu baca Al-Fatihah itu bisa terbang? Ya kan? Coba ente baca Al-Fatihah dari atas itu, insya Allah jatuh. Kita baca Yasin 3 kali bolak-balik dan terbang-terbang. Kenapa? Karena kita kurang yakin akan kehebatan Al-Quran. Karena kita kurang yakin akan keagungan Al-Quran. Karena kita lebih yakin kepada cara-cara dunia daripada cara-cara Al-Quran. Kita lebih yakin kepada ikhtiar dunia daripada kemudian cara Al-Quran. Ngomongnya orang Islam tapi nggak ngandel sama Al-Quran. Ngomongnya orang Islam tapi keyakinan sama Al-Qurannya kurang.
Kalau kalian yakin kepada Quran, besok-besok bilang, "Mah, bulan depan nggak usah dikirim kiriman uang, nggak usah." Ya, insya Allah, ya saya cukup baca Quran. Insya Allah. Ente pegang, kemudian kantong ente, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Yang tadinya kosong, insya Allah tetap kosong. Kantongnya kosong, tetapi lemarinya penuh makanan. Bukan nyolong. Kalau di pondok kadang-kadang gosok ini nggak boleh ya. Tapi apa? Ternyata malamnya dia dapat kemudian juara, dapat hadiah, pekan perkenalan khutbatul arsy. Oh, hadiahnya makanan. Jadi cara Allah itu macam-macam, tidak harus lewat kiriman orang tua. Allah itu punya junudun min junudillah. Allah itu punya tentara-tentara yang kemudian kadang di luar nalar kita. Dan orang Islam itu harus kemudian punya keyakinan di luar nalar. Sebab orang Islam ini bukan orang yang kemudian biasa. Kalau orang biasa aja, nalar aja, pragmatis aja. Tapi orang Islam itu yang percaya yang gaib, surga aja percaya. Apalagi cuman kemudian Al-Quran yang bisa mendatangkan kita makanan. Siti Maryam nggak pernah kan? Pernah masak nggak Siti Maryam? Enggak. Tapi makanannya sudah hadir dari langit kan? Apa ayatnya dalam Al-Quran? Fakuli washrobi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hada. Siti Maryam, dari mana nih makanan? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ya. Berpikirnya begitu, setiap ayat yang dibaca ini punya kekuatan 30 jalan kebaikan. Apapun kebaikan itu yang kalian harapkan. Ya. Orang tua dulu pengen terbang, baca Al-Fatihah bisa terbang. Ente pengen jodoh, baca aja insya Allah. Jadi makanya nanti ini akhwat-akhwat nih, ketika ada yang ngelamar kalian tanya dulu, udah berapa surat dia hafalnya? Iya. Ada yang datang kan? Ya. Namanya siapa? An-Nas. Ya udah coba baca surat An-Nas. Dibaca. Yang kedua, siapa namanya? Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga namanya Imron. Nama kamu siapa katanya? Nama saya Imron, tapi biasa dipanggil Kulhu katanya. Tapi ini memang dalam kehidupan nyata kalian itu yang pertama dilihat adalah kemudian bagaimana agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Kalau kekayaan akan musnah, akan hilang. Kecantikannya, kegantengan nanti juga udah peot lama-lama. Ya. Tapi kalau agamanya, maka kita akan selamat, akan nyaman, akan tentram. Maka yang ditanya hafalan Qurannya dulu. Sholat subuhnya di masjidnya. Ya, sholat tahajudnya bagaimana? Bacaan Qurannya bagaimana? Nah dulu Sayyiduna Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu menjenguk Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud kemudian sakit, yang kemudian waktu itu sakit menjelang sebelum kematian beliau. Ketika Sayyidina Utsman menjenguk, Sayyidina Utsman bilang kepada Ibnu Mas'ud, "Ma tashtaki?"
Apa yang kamu keluhkan? Lara endas, apa lara sikil? Itu kan? Apa yang kamu keluhkan? Kan orang sakit biasanya ada yang dikeluhkan kan? Sakit perut atau apa? Matashtaki. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Dzunubi. Enggak mengeluhkan sakitnya. Yang saya keluhkan adalah dosa-dosa. Matashtahi, pengen apa? CP wong begini kan? Kata orang sini maunya apa? Nafsunya apa? Cireng, somai, batagor atau bakso gitu kan. Orang sakit kan ditawarin kan? Matashtahi, mau jeruk, mau apa? Enggak, Ibnu Mas'ud enggak minta apa-apa. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Rahmatu Rabbi. Yang saya harapkan cuma rahmat Tuhanku. Ala amulka bitabib. Tidak saya datangkan dokter spesialis kerajaan ke khalifahan Sayyidina Utsman waktu itu khalifah. Dokter yang bisa kemudian membantu pengobatan penyakitmu. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? At-tabibu amradani, katanya. Dokter justru malah menambah saya sakit. Ala amuruka bi'ata. Tidakkah kemudian saya perintahkan orang untuk membawakan engkau emas, perak ataupun uang untuk kemudian engkau biar engkau senang lagi sakit ini? La hajatali, kata Ibnu Mas'ud. Saya tidak membutuhkan. Kata Sayyidina Utsman, li banatika min ba'dik. Buat anak-anak perempuan kamu setelah kamu wafat. Langsung Sayyidina Ibnu Mas'ud langsung beranjak. Atakhsha ala banatil faqr. Kamu takut anak-anak perempuan saya nanti miskin, fakir? Kalla, tidak mungkin. Fa inni sami'tu min Rasulillah. Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailah lam tusibhu faqah. Fa inni amartu banati bi qiraati suratil waqi'ah kullal lailah. Saya sudah perintahkan anak perempuan saya membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka hidupnya tidak akan ketemu sengsara, hidupnya tidak akan ketemu melarat, hidupnya tidak akan ketemu miskin. Maka cukup bagi anak-anak perempuan saya adalah modalnya Al-Waqiah. Jadi kalau ada yang melamar kalian, tanya, udah hafal Waqiah belum? Jangan lamar saya kalau belum hafal Waqiah. Gitu. Ya, kalian juga ya, ketika kemudian nyari nanti jodoh ya, cari istri yang bisa ngaji untuk ngajarin anak-anak kalian, sebab modal terbaik adalah Al-Quran. Apapun bisa kalian kejar dengan Al-Quran ya. Mau jodoh lewat Al-Quran, mau kemudian kendaraan lewat Al-Quran, mau kemudian beasiswa ke luar negeri lewat Al-Quran. Mau apa lagi? Mau bangun tidur ada yang ngantuk ya, lewat Al-Quran. Maka sekarang sebagai santri, wiridnya adalah bagaimana memperbanyak baca Al-Quran. Karena ketika kalian baca Quran itu sedang nabung kalian itu untuk pencapaian masa depan kalian. Semakin banyak yang dibaca, semakin lebar jalan kesuksesan kalian. Karena setiap hurufnya ada 30 kebaikan. Ya. Ustadz, kalau baca Quran suka ngantuk. Benar gak? Hah? Nggak baca Quran yang ngantuk? Ya. Kalau baca Quran baru baca satu halaman udah ngantuk. Benar gak? Atau baru baca 2 halaman udah bete. Udah pada ngantuk. Jam berapa ini? Sampai jam berapa ini saya panitia? Mohon maaf ini kalau kemalaman ya, dibatasi aja nggak apa-apa ya. Kalau sudah agak kemalaman nggak apa-apa, dibatasi aja, kasihan ya santriwati. Ustadz, bagaimana caranya ngapal Quran? Banyakin baca, itu aja udah. Jangan dihafal tapi dibaca. Dulu saya banyak diantara kita juga nggak ngapal surat Yasin. Surat Yasin itu nggak pernah dihafal, tapi tiap malam Jumat baca surat Yasin, dihafal sendiri. Ada nggak diantara kalian yang nggak hafal surat Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Karena tiap sholat ngedengar surat Al-Fatihah, baca surat
Al-Fatihah. Pengen ngapal Quran, baca aja yang banyak, baca terus, nanti hafal sendiri. Kalaupun pengen ngapal, insya Allah tidak susah, cukup satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat itu sudah kita hitung, kalau konsisten 17 tahun selesai. Itu kalau satu hari satu, gampang. Hari ini satu ayat Yasin, dah gampang kan? Gampang nggak? Ya. Tapi luar biasa, satu hurufnya mendatangkan 30 kebaikan. Dicoba, ilmu itu harus dicoba. Ya, nanti ibu-ibu nih, ibu-ibu besok ke pasar nggak usah bawa uang, nggak usah bawa uang. Main beli daging gak usah uang ya. Cukup dibacain Yasin aja dagingnya. Baik. Ada pertanyaan, berarti sudah di stop ini kita nih. Aduh. Pengen punya laptop baru misalkan ya, ini belum boleh bawa laptop ya pesantren ya. Nah, nanti misalkan kuliah pengen beli laptop, nggak usah minta sama orang tua, ente datang ke mall, difoto laptopnya, bacain Al-Waqiah 3 hari 3 malam. Oh bener ini soal keyakinan ini. Ente nanti cara Allah tuh menghadirkan lewat apa kayak? Iya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kemuliaan kita di akhir, tapi kemuliaan di dunia bisa lewat Al-Quran. Semua kita bisa raih dengan Al-Quran. Ya. Ibu-ibu pengen ke pasar, pengen beli daging, nggak usah bawa uang. Yasin. Loh, emang daging punya siapa? Inna duha wal bahaa wal quwwata wal qudrata wal daginga. Emang daging siapa? Tinggal urusan yakin saja. Ilmu itu harus dicoba kadang-kadang ya, harus dicoba. Dan ini keyakinannya beda-beda, tiap orang beda-beda, tingkat keyakinannya beda-beda. Kalau ente masih kemudian nyoba-nyoba, jajal aja gitu, sehari 1 bulan gak usah dikirim orang tua, coba tiap hari baca Quran aja, insya Allah lapar. Tapi nanti cara Allah yang kemudian menghadirkan lewat yang lain ya. Tentara-tentara Allah itu bukan hanya lewat orang tua, tapi lewat teman, lewat ada yang mudhif ya, kalau pesantren mudhif ya bahasanya ya. Nah, tiba-tiba atau lewat apa, cara Allah macam-macam ya. Jadi harus dicoba, silakan nanti intinya sebenarnya saya ingin mengajak adik-adik semuanya untuk lebih cinta Al-Quran ya. Sehari itu usahakan kalau bisa minimal 1 juz. Bisa 1 juz sehari? 1 juz itu cuma 30 menit. 30 menit bener. Kalian kemudian pulang balik ke asrama naik turunnya udah setengah jam kan, 30 menit. Gunakan untuk kemudian baca Al-Quran. Kalau nggak bisa dicicil, setiap waktu sholat kan 5 sholat ya, berarti 6 menit, 3 menit sebelum azan, 3 menit setelah sholat, selesai satu juz. Cuman masalahnya mau nggak, itu aja. Coba kalian praktekkan ini minimal satu bulan aja, nanti rasakan bedanya hidup kalian. Apalagi kalau bisa sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 5 juz. Dulu orang tua dulu itu setiap malam Jumat hatam Quran. Kakek-kakek kita dulu ya, itu tiap malam Jumat hatam Quran. Anaknya 12 sukses semuanya, padahal cuma nyangkul doang.
Zaman sekarang pangkatnya tinggi, anaknya cuma 2, susah hidupnya. Karena jauh daripada Al-Quran. Ya. Lebih kemudian percayanya sama ikhtiar dunia. Kita tetap ikhtiar dunia tetap, tapi jangan lupa kita punya Al-Quran. Toha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada kalian agar kalian susah. Justru kami turunkan Al-Quran agar kalian senang. Jadi kalau kita sebagai muslim masih suka galau, masih suka susah, maka yang perlu dicek adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Maka saya nih, ya kadang kalau lagi galau, Ustadz juga ada galaunya. Itu saya baca Quran. Mungkin yang biasa itu saya tambahin bacanya gitu. Ketika baca Quran tuh tiba-tiba nanti Allah kasih tunjukin ini jawabannya loh buat masalah kamu loh. Ya, ini jawabannya. Yang kamu cari-cari itu ini. Seolah-olah di ayat nggak pernah saya baca gitu. Ternyata ayat itulah yang kemudian menjadi jawaban untuk masalah yang sedang saya. Coba kalian ada masalah apa aja lari ke Quran. Ya, tapi jangan ketemu masalah baru lari ke Quran. Kalau bisa tiap hari sudah biasa dengan Al-Quran. Jadi masalah itu lewat. Nggak jadi mampir gitu. Paham ya? Siap ya? Ya. Minimal baca Quran dulu, nanti kalau udah rutin baca Quran nanti ngapalnya mudah. Itu aja. Sebab kalau belum biasa hatam berkali-kali, ngapal agak berat memang. Tapi kalau sudah biasa hatam, nanti ngapal itu jadi mudah. Baca dulu, cintai dulu, baru kemudian menjadi hafidh dan hafidhah. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dari santri dan santriyah. 1. Ustadz, afwan, apa yang seharusnya kita lakukan ketika iman kita sedang menurun? Baca Quran. Iya benar. Loh, Al-Quran kitabullah hablullahil matin, kata Rasulullah. Ya, adalah tali ikatan Allah yang paling kuat. Ujungnya di tangan Allah dan ujungnya di tangan orang yang kemudian membaca Al-Quran. Maka kalau iman kita lagi turun, deketin Allah melalui Al-Quran. Sebab kita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, terbaik diantaranya adalah melalui Al-Quran. Ustadz Afan, bagaimana cara menjadi hafidz Quran dan cara agar tidak riya di dalam hati setelah menjadi hafidz Quran? Tadi sudah saya kasih tahu cara jadi hafidz Quran kan? Baca Quran yang banyak, terus ngapalnya itu jangan langsung besar, jangan langsung banyak. 1 hari 1 ayat dulu. Nanti udah bisa 1 ayat, besok 2 hari 2 ayat. Udah bisa 2 ayat, 3 ayat. Bahkan kalau misalkan kita langsung ngejebret, tiba-tiba sakit, besok enggak lagi. Nah, jadi enggak istiqomah. Qalilun da'in khairun min katsirin munqati'. Sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Ya, malam tahajud 100 rakaat, besoknya tepar enggak tahajud, isya aja lewat. Wah, itu enggak bagus. Ya, mending 2 rakaat tahajud tapi terus menerus. Qalilun da'im khairun min katsirin munqati. Ya. Juga sedikit tapi hafalan kuat lebih baik daripada banyak hafalnya tapi enggak ada yang nyantol. Ya. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Ya, sedikit tapi menetap lebih baik daripada banyak lari. Bagaimana agar tidak riya? Riya itu kan tetangganya Sirini ya. Riya itu urusan hati. Ya, jadi kita untuk tidak riya itu bagaimana kita menata hati. Orang yang kemudian tampil membaca Quran bukan berarti juga riya. Karena riya itu urusan hati dan kita tidak berhak untuk menjudge orang untuk riya. Tinggal bagaimana tujuan kita untuk menjadi hafiz Quran. Tujuan kita ini apa? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah, bukan pengen dibilang hafiz, bukan pengen dibilang hafizah. Ya. Sebab nanti di hari kiamat termasuk orang yang pertama kali masuk neraka itu para penghafal Quran. Loh, kok bisa Ustaz? Ayo. Jika kemudian diseret ke neraka, dia protes, "Ya Rob, dulu saya mondok di pesantren Al-Hasyimiyah, ngapal Qurannya sama Ustaz Fitri." Kok bisa gitu? Kadzabta, kata Allah.
Kamu ngapal Quran liuqala annaka qari, agar dibilang qari, agar dibilang hafid. Oh, ngeri. Karena dia niatnya salah. Ada orang yang sedekahnya rajin, diseret ke neraka. Ya Allah, dulu itu saya banyak sedekahnya, banyak nyumbang orang. Kadzabta, bohong. Ya, kamu nyumbang liuqal agar kamu dibilang dermawan. Ya. Dan seterusnya. Jadi urusan hati itu memang harus ditata, niatnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ustadz Afan, apakah sabar itu ada batasnya? Sabar nggak ada batasnya. Makanya pahalanya juga nggak terbatas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya orang yang bersabar tanpa batas, unlimited. Iya, tanpa batas. Jadi di antara amalan yang pahalanya tanpa batas itu puasa dan sabar. Dan as-saumu nisfu sabr, kata Rasulullah. Puasa itu setengahnya sabar. Ya. Sabar itu ngomongnya doang gampang, prakteknya berat. Makanya pahalanya unlimited. Jadi tidak ada batasnya. Sabar itu memang harus kemudian unlimited, tanpa batas. Diapain aja sabar. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Istilahnya begitu. Kalau dulu ajaran Nabi Isa kan gitu. Ya. Kalau ada yang nampar pipi kanan kamu, kasih pipi kiri. Jadi tidak ada batas. Dizolimi, disakiti. Apakah Rasul ada batasnya? Tidak. Tidak ada batasnya. Terus dakwah, terus sabar, terus kemudian istiqamah, walaupun bagaimanapun kondisinya. Dan bagaimana cara menghilangkan rasa insecure dalam diri? Apa itu insecure itu? Waduh, apa dimaksudnya ini? Nggak paham saya. Apa Ustaz? Hah? Kurang percaya diri. Dari kata security ya. Ya, tidak aman, insecure. Ya. Kurang percaya diri. Kalau Anda sebagai seorang beriman, orang muslim, harusnya percaya diri karena backingan kalian Allah. Kalau selama ini yang menjadi backingan kalian adalah orang, yang tujuan kalian melakukan sesuatu adalah orang, pengen lihat orang, maka kalian akan gak percaya diri. Tapi kalau tujuan kalian Allah, bahwa yang membacking kalian Allah, niat kalian Allah, kalian akan selalu percaya diri karena kalian dibackingi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benarkan niatnya, luruskan niatnya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang percaya diri. Apakah kita boleh menggunakan 4 mazhab sekaligus dalam satu waktu? Boleh, kalau dalam amalan yang berbeda. Dalam amalan yang berbeda. Misalkan membasuh kepala dalam wudu. Ya, 4 mazhab. Ya. Wamsahu biru'usikum dalam ayatnya dalam Al-Qur'an. Al-ba di dalam ayat ini menurut Imam Asy-Syafi'i litab'id. Ya, ba ini adalah sebagian. Jadi basuhlah sebagian dari kepala kalian. Makanya mazhab Syafi'i membasuh kepala itu cukup sebagian. Sebagian itu minimal 3 helai karena aktsarul jam' dalam bahasa Arab adalah 3. Minimal itu 3. Jadi kalau mungkin 3 helai itu syarat cukup. Imam Abu Hanifah memahami ba beda lagi. Al-ba di sini dipahami lil ilsaq. Ya, lil ilsaq. Nempel. Jadi alat tempelnya apa? Tangan kan? Kalau dalam membasuh kepala dalam wudu, maka syarat minimal untuk wudu itu sah minimal seukuran tangan. Alat tangan menempel ini, alat untuk menempelnya, maka sepertiganya, ya kan? Mazhab Maliki beda lagi, memahami ba dalam ayat ini li ziyadah. Jadi ba ini tambahan aja. Wamsahu ru'usakum,
Baknya itu nggak ada sebenarnya, itu aja tambahan. Maka yang harus dibasuh semuanya, ru'usakum, semua kepalanya. Maka ketika kalian membasuh kepalanya semuanya, itu sesungguhnya kalian mengamalkan 4 mazhab. Gitu kan? Ya kan? Benar nggak? Beres itu, selesai. Ustadz Afwan, bagaimana cara menjadi orang yang amanah dalam menjalani keorganisasian? Ya, harus punya sifat muraqabah. Muraqabah itu ya selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudir nggak ngelihat, ustadz nggak ngelihat, tapi Allah ngelihat nggak? Dulu saya sebelum adanya teknologi sempat bingung juga kita dulu ya. Bagaimana Raqib Atid itu katanya mengawasi 24 jam semua pergerakan kita. Nyatetnya bagaimana, nggak capek apa gitu. Tapi setelah adanya teknologi, adanya CCTV, ternyata luar biasa ya. Makin kesini tuh kita makin tambah keyakinan kita. Ya gampang sebenarnya, tinggal ditaruh CCTV aja tiap kita itu. Nanti di hari kiamat ditampilin video kita gitu kan. Kira-kira begitu. Maka walaupun tidak dilihat oleh siapapun, maka kita harus kemudian punya sifat muraqabah, selalu dipantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian merasa selalu mempunyai sikap muraqabah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang amanah. Ada orang tetap amanah, nggak ada orang tetap amanah. Dipuji tetap amanah, dimarahi tetap amanah. Ya, semoga kalian bisa menjadi orang yang amanah. Ustadz Afan, bagaimana hukumnya bagi anak perempuan yang sudah mencapai usia baligh, lalu terlihat auratnya oleh ayah tirinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Ayah kalian ya bukan mahram. Ya, ketika bukan mahram, ya, maka melihat rambutnya tidak kemudian menjadi hal yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afwan, tolong jelaskan hukum memakai cadar bagi wanita muslimah menurut ajaran Islam, dan bagaimana hukumnya bagi wanita bercadar yang membuka cadarnya tanpa alasan. Ada yang pakai cadar sini? Itu pakai cadar, masker. Ya. 4 mazhab, mayoritas ulama menyatakan bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Ya, mayoritas ulama menyatakan wajah wanita itu bukan aurat. Tetapi laki-laki dilarang mandangi wajah perempuan. Ya, bukan aurat tapi nggak boleh dipandang-pandangi, nggak boleh. Ya, nggak boleh dipandang. Sebab nanti kalau laki-laki beda lagi, ngayalnya kemana-mana. Nah, maka tidak boleh itu. Ya. Tapi wajah itu bukan aurat. Mayoritas ulama wajah itu bukan aurat. Maka sesungguhnya pemakaian cadar itu sebenarnya saddan lidzari'ah, untuk kemudian apa? Menghalangi ya potensi untuk maksiat laki-laki. Apalagi kalau wajahnya sangat cuantik. Nah, itu mungkin boleh kemudian menggunakan cadar, tapi bukan wajib. Tidak ada kemudian mayoritas ulama yang mengatakan wajah itu bukan aurat, ya. Illa ma dhahara minha, kan? Dhahara minha itu ya ditafsir oleh ulama adalah wajah dan telapak tangan. Kecuali mazhab Hanafi mengatakan kaki juga ma dhahara minha, termasuk yang kemudian tampak, yang sudah susah kemudian dihindari. Zaman dulu nggak ada kaos kaki. Nah, jadi kaki itu tetap nampak, ma dhahara minha, termasuk yang nampak. Ya, jadi selain muka dan tangan, kaki juga kalau dalam mazhab Hanafi bukan termasuk aurat. Ya. Maka selama bukan aurat tidak wajib untuk ditutupi, tetapi wajib bagi laki untuk kemudian menjaga pandangan. Ya, dengan ayat yang lain. Ya. Yaghuddu min absarihim, ya kan ayatnya, untuk menjaga pandangan. Hukumnya bagi wanita bercadar yang membuka cadarnya tanpa alasan. Ya, kalau dia
membuka cadarnya memang karena bukan kewajiban. Ya. Ya. Silakan saja. Tapi kalau yang memakai cadar jangan disalahkan juga. Ini ekstrim kan? Ya. Enggak, karena mereka sedang menjaga dirinya daripada potensi mungkin laki-laki yang kemudian bisa menimbulkan maksiat. Makanya kemudian dia menggunakan cadar. Apalagi kalau di Arab, ya, ya. Karena di sana serba tertutup. Ya, kalau dibuka, bahaya gitu. Kalau di Indonesia mungkin beda ya, udah biasa laki-laki perempuan melihat itu udah biasa. Tapi kalau di Arab memang rata-rata pakai cadar. Ya, TKW kita tuh kalau di Arab pakai cadar semua. Nyampe di badan lepas. Bahkan jilbabnya juga lepas. Ya itu kalau itu salah. Ya, kalau cadarnya dilepas ya silakan, karena memang lihat kondisi situasinya juga. Kalau situasi kondisi yang mengharuskan, kemudian dia pada posisi kalau dia tidak pakai cadar, terancam keselamatannya pakai cadar. Ya bisa terancam keselamatannya kalau nggak pakai cadar. Kalau di beberapa negara yang kemudian kondisi-kondisi tertentu ya. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat? Lewat Al-Qur'an. Serta tips memperlancar rizki, banyak bacaan. Saya ingin cerita satu orang murid saya namanya Nanda. Ada yang namanya Nanda sini? Mana yang namanya Nanda? Laki-laki apa perempuan? Tapi murid saya laki-laki, bukan perempuan. Dia dulu putus sekolah karena kekurangan biaya. Ya, tapi dia ini orangnya nurut sama gurunya. Dia dengar dari gurunya tentang keagungan surat Al-Waqiah. Alimu nisa'akum surat Al-Waqiah. Ajari istri-istri kalian surat Al-Waqiah. Fa inna surat al-ghina. Sesungguhnya ia surat kekayaan. Apa yang dia lakukan? Akhirnya karena dia pengen berubah hidupnya, ya, pengen kemudian dia tetap sekolah lagi, dia baca surat Al-Waqiah sehari 10 kali. Sehari 10 kali. Dibaca selama 2 bulan. Dilakuin itu. Ini kejadian nyata. Di bulan kedua dia sedang duduk-duduk di warung kopi, tiba-tiba ada yang menghampiri ibu-ibu. Nak, kamu santri ya? Kok ibu tahu? Ya kelihatan kamu pakai sarung gitu kan. Kan? Kenapa bu? Saya punya sekolahan, punya pondok, punya kelas, tapi bingung siapa yang mengurus. Bagaimana kalau engkau yang mengelola sekolah saya? Masya Allah. Santri nggak jadi karena kemudian atau nggak lulus karena dia nggak punya biaya, malah jadi langsung jadi pimpinan pesantren. Luar biasa. Ya. Itu barokahnya surat Al-Waqiah. Ini kejadian nyata, ini kejadian. Maka jangan pernah ragu kalau kalian punya Al-Quran, gunakan Al-Quran untuk kemuliaan hidup kalian. Karena Allah sesungguhnya menurunkan Al-Quran ya untuk membahagiakan kita semua. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran agar kalian susah, justru agar kalian senang. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ayo semuanya. Salah. Ini kesalahan sudah merebak di seluruh Indonesia. Dari dulu salahnya. Bukan manasina, salah. Yang benar manusina. Apa? Mabni lil majhul, bukan lil ma'lum. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la taqulu nasitu ayata kita wa kita, bal huwa nusya au unsiya. Jangan katakan saya lupa ayat A, ayat B, tetapi terlupakan. Melupakan Al-Quran tidak boleh, haram, tapi terlupakan mungkin, setan yang melupakan. Jadi ketika kita menyampaikan Allah madzakirna minhu ma nusina, terlupakan. Ingatkan apa yang terlupakan daripada Al-Quran. Dan ini salahnya cuma di Indonesia. Bahkan di Qurannya di belakangnya sama gitu, doanya begitu. Nah, kalau di Arab di mana nggak ada yang bacanya nasina.
semuanya nusina. Nah, mabni lil majhul, bukan mabni lil ma'lum. Allahumma dzakirna minhu wa 'allimna niyatul qabul wa syafa'atul rasul wa taysiril umuril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi, bukan saja di dunia, mudah-mudahan kita ketemu insyaallah di surga Firdaus bersama para ahli Quran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.